Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit senja di luar jendela berwarna kelabu pekat, seolah ikut berduka. Hujan turun dengan derasnya, memukul-mukul atap rumah dengan irama yang resah. Di dalam dapur yang mungil, Ratna bergerak perlahan, napasnya sedikit tersengal. Perutnya yang membuncit di usia kehamilan 8 bulan membuat setiap gerakan terasa berat, namun senyum tak pernah lekang dari bibirnya. Aroma wangi tumis kangkung dan semur daging yang kaya rempah menguar, mengisi setiap sudut ruangan, melawan hawa dingin yang dibawa oleh hujan. Ia sedang menyiapkan makan malam istimewa. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya yang ketiga dengan Danu, suaminya. Ratna menyandarkan punggungnya sejenak ke dinding, mengelus perutnya dengan lembut. Tendangan kecil dari dalam sana seolah memberinya kekuatan. "Sabar ya, nak. Sebentar lagi ayah pulang," bisiknya, penuh kasih. Ia membayangkan wajah Danu yang lelah setelah seharian bekerja akan berubah cerah saat mencium aroma masakannya. Ia membayangkan pelukan hangat Danu dan ucapan selamat yang mungkin sudah disiapkan suaminya itu. 3 tahun ini tidak mudah. Mereka memulai semuanya dari nol, tinggal di rumah kontrakan sederhana ini, peninggalan orang tua Danu. Ratna telah menyerahkan segalanya, termasuk impiannya untuk membuka butik kecil, demi menjadi istri dan calon ibu yang baik. Baginya, kebahagiaan Danu adalah segalanya. Terdengar suara deru mobil berhenti di depan rumah, disusul suara pintu yang ditutup dengan cukup keras. Hati Ratna bersorak. Itu pasti Danu. Ia bergegas merapikan tatanan rambutnya dan mengelap tangannya yang basah kecelemek, lalu melangkah keluar dari dapur dengan senyum terkembang. Namun, senyumnya membeku di ambang pintu ruang tengah. Danu tidak sendiri. Di belakangnya berdiri Ibu Sumi, ibu mertuanya, dengan wajah masam seperti biasa. Dan di samping Ibu Sumi, berdiri seorang wanita lain yang tidak ia kenal. Wanita itu tampak glamor, dengan riasan tebal, gaun ketat berwarna merah menyala, dan tas tangan bermerek yang berkilauan. Kehadirannya terasa begitu kontras dengan kesederhanaan rumah kecil mereka. "Danu, kamu sudah pulang?" sapa Ratna, berusaha terdengar seramah mungkin, mencoba mengabaikan tatapan tajam ibu mertuanya dan tatapan merendahkan dari wanita asing itu. Danu hanya mengangguk singkat, menghindari tatapan mata Ratna. Ia tampak gugup dan salah tingkah. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya itu, kini terlihat seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. Suasana di ruangan itu terasa berat dan mencekam, hanya suara hujan di luar yang mengisi keheningan. Ibu Sumi melangkah maju, tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan jijik, sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ratna. "Jadi ini yang kamu sebut rumah? Lebih mirip kandang ayam," desisnya sinis. "Lihat penampilanmu, Ratna. Kucel, bau dapur, gemuk seperti gentong air. Apa kamu tidak malu suamimu pulang kerja disambut pemandangan seperti ini?" Hati Ratna terasa seperti diremas. Hinaan itu bukan yang pertama kali ia dengar, tapi entah kenapa malam ini terasa ribuan kali lebih menyakitkan. Ia menatap Danu, mencari pembelaan, tetapi suaminya hanya menunduk, memandangi ujung sepatunya yang basah. "Ibu, aku memasak makanan kesukaan Danu untuk merayakan." "Merayakan apa?" potong Ibu Sumi dengan cepat, suaranya meninggi. "Merayakan kemiskinanmu? Merayakan kegagalanmu menjadi istri yang bisa mengangkat derajat suami? Kamu pikir dengan semur daging murahan itu kamu bisa membuat anakku bahagia?" Wanita asing di sampingnya tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti lonceng kematian di telinga Ratna. "Perkenalkan, ini Lisa," kata Ibu Sumi, menunjuk wanita itu dengan dagunya. "Pemilik Lisa Laundry, sudah punya 5 cabang di seluruh kota. Wanita sukses, cantik, terawat. Bukan sepertimu, yang hanya bisa menghabiskan uang suami dan mengandalkan warisan kontrakan reot ini." Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Sumi bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung Ratna. Jadi ini alasannya? Inilah jawaban dari sikap dingin Danu beberapa bulan terakhir. Inilah alasan mengapa Danu sering pulang malam dengan alasan lembur. Dunianya seakan runtuh seketika. Ia menatap Danu lagi, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, memohon penjelasan tanpa kata. "Danu," panggil Ratna dengan suara bergetar. "Apa maksud semua ini?" Danu akhirnya mengangkat wajahnya. Ada rasa bersalah di sana, tetapi juga ada kelemahan dan kepasrahan yang membuat Ratna muak. "Maafkan aku, Ratna. Ibu benar. Aku butuh pendamping yang bisa mendukung karierku, yang selevel denganku." "Selevel?" Ratna tertawa getir, air matanya mulai menetes.
Saat kamu dipecat dari pekerjaanmu dulu, siapa yang menjual satu-satunya gelang emas peninggalan ibuku untuk modal usahamu? Saat kamu sakit dan tidak bisa bangun, siapa yang merawatmu siang dan malam? Aku, Danu. Aku yang selalu ada di sini. Cukup, bentak Ibu Sumi, amarahnya meledak. Ia berjalan cepat ke kamar dan keluar beberapa saat kemudian sambil menyeret sebuah tas pakaian lusuh milik Ratna dan melemparkannya dengan kasar ke lantai, tepat di kaki Ratna. Beberapa helai pakaian keluar dari tas yang resletingnya terbuka. Wanita miskin sepertimu tidak pantas melahirkan cucuku. Pergi dari sini. Danu akan segera menikah dengan Lisa. Lisa bisa memberinya kehidupan yang layak, rumah yang mewah, mobil yang bagus. Bukan penderitaan seperti yang kamu berikan. Lisa tersenyum penuh kemenangan. Ia melangkah maju, sengaja memamerkan kunci mobil dengan logo mewah yang tergantung di jarinya. Danu, sayang, ayo kita pergi dari tempat kumuh ini. Aku sudah siapkan apartemen baru untuk kita. Ibu juga bisa tinggal bersama kita. Ratna memandang pemandangan di depannya dengan nanar. Suaminya, pria yang ia cintai dan layani sepenuh hati, kini berdiri di sisi wanita lain, siap meninggalkannya begitu saja. Ibu mertuanya, wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya, kini mengusirnya dengan kejam. Dan semua itu terjadi saat ia sedang mengandung darah daging mereka. Rasa sakit di hatinya begitu luar biasa, seolah fisiknya ikut terkoyak. Pergi sekarang juga. Hardik Ibu Sumi sekali lagi, menunjuk ke arah pintu. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ratna membungkuk untuk mengambil tasnya. Pandangannya kabur oleh air mata. Ia menatap Danu untuk terakhir kalinya, berharap ada sedikit saja penyesalan di mata suaminya. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah seorang pengecut. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Ratna berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, menuju hujan badai yang menderu, seolah langit pun ikut menangisi nasibnya. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, hidupnya baru saja berakhir. Di tengah hujan deras yang mengguyur tanpa ampun, membasahi sekujur tubuhnya hingga ia menggigil kedinginan, Ratna terus berjalan tanpa tujuan. Suara tawa Lisa dan bentakan Ibu Sumi masih terngiang-ngiang di telinganya. Setiap langkah terasa begitu berat, bukan hanya karena beban kandungannya, tetapi juga karena beban pengkhianatan yang harus ia pikul. Tiba-tiba, perutnya terasa kram hebat. Rasa sakit yang tajam dan menusuk membuatnya berhenti melangkah. Ia mencengkeram perutnya, napasnya memburu. Pandangannya mulai berputar, suara hujan di telinganya perlahan meredup. Dunia di sekelilingnya menjadi hitam, dan ia pun jatuh tersungkur di aspal yang dingin dan basah, pingsan di pinggir jalan yang sepi. Kegelapan yang menelannya terasa begitu dingin dan sepi. Samar-samar, Ratna merasakan guncangan lembut dan mendengar suara-suara panik yang memanggil namanya. Sebuah cahaya hangat terasa menyelimutinya, menariknya dari jurang keputusasaan. Perlahan, ia membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kayu yang begitu familiar, dengan bekas bocor di sudut yang selalu ia ingat sejak kecil. Aroma minyak kayu putih yang khas menusuk hidungnya. Ia berada di kamar tidurnya dulu, di rumah orang tuanya. Seorang wanita parubaya dengan wajah cemas duduk di sampingnya, mengompres dahinya dengan handuk hangat. Itu ibunya. Ratna? Syukurlah, nak, kamu sudah sadar. Ujar sang ibu dengan suara serak, air mata kelegaan membasahi pipinya yang mulai berkeriput. Di ambang pintu, ayahnya berdiri dengan wajah tegang, kedua tangannya terkepal menahan amarah dan kesedihan. Ratna mencoba untuk duduk, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit. Ingatan tentang kejadian malam itu menghantamnya seperti ombak besar. Pengusiran, penghinaan, wajah Danu yang pengecut, senyum kemenangan Lisa. Air matanya kembali mengalir, kali ini tanpa isak, hanya aliran sunyi yang membawa semua kepedihannya. Ibu, ayah. Lirihnya. Ibunya langsung memeluknya dengan erat. Pelukan itu begitu hangat dan menenangkan, pelukan yang telah lama ia rindukan. Di sanalah, di dalam dekapan ibunya, Ratna akhirnya menangis sejadi-jadinya. Ia menumpahkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutannya. Ayahnya mendekat, duduk di sisi lain tempat tidur, dan mengelus rambut putrinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Mereka tidak banyak bertanya, mereka hanya ada di sana, memberikan kekuatan dalam diam, membiarkan putri mereka melepaskan semua bebannya. Pak Burhan, tetangga lama mereka, adalah orang yang menemukannya pingsan di pinggir jalan saat hendak pulang dari masjid. Ia langsung mengenali Ratna dan dengan bantuan warga lain, segera membawanya ke rumah orang tuanya yang letaknya tidak terlalu jauh. Dokter yang dipanggil mengatakan bahwa Ratna hanya kelelahan dan syok berat.
untungnya tidak ada masalah serius dengan kandungannya. Janinnya kuat, sama seperti ibunya. Selama beberapa hari berikutnya, Ratna hanya berbaring di tempat tidur. Ia kehilangan nafsu makan, kehilangan semangat untuk bicara. Dunia terasa hampa. Orang tuanya merawatnya dengan sabar. Ibunya memasakkan bubur dan menyuapinya sedikit demi sedikit, sementara ayahnya akan duduk di sampingnya, menceritakan kisah-kisah lucu dari masa kecil Ratna, berusaha mengembalikan senyum di wajah putrinya. Mereka tidak pernah menyinggung nama Danu atau Ibu Sumi, seolah mengerti bahwa luka itu masih terlalu basah untuk disentuh. Suatu sore, saat sedang sendirian di kamar, pandangan Ratna tertumbuk pada sebuah kotak kayu usang di atas lemari. Itu adalah kotak kenangannya, tempat ia menyimpan barang-barang berharga dari masa remajanya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dari tempat tidur dan meraih kotak itu. Debu tipis menyelimutinya. Saat ia membukanya, aroma kertas tua yang khas langsung menyambutnya. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat-surat dari sahabat pena, dan sebuah buku harian bersampul biru yang sudah kusam. Ia mengambil buku harian itu dan membukanya secara acak. Tulisannya adalah tulisan tangannya sendiri, penuh semangat dan cita-cita. Ia membaca tentang impiannya untuk memiliki merek pakaian sendiri, lengkap dengan sketsa-sketsa gaun dan rencana bisnis sederhana yang ia tulis dengan antusias. Di sana, ia melihat kembali sosok Ratna yang berbeda. Seorang gadis yang penuh percaya diri, kreatif, dan tidak takut bermimpi besar. Sosok yang telah lama ia kubur sejak menikah dengan Danu. Sebuah percikan api yang kecil namun hangat mulai menyala di dalam hatinya yang beku. Ia bukan hanya seorang istri yang dibuang. Ia bukan hanya seorang korban. Ia adalah Ratna, seorang wanita yang pernah memiliki mimpi. Tangannya terus membolak-balik isi kotak itu, seolah mencari sisa-sisa dari dirinya yang hilang. Dan kemudian, tangannya menyentuh sebuah amplop coklat tebal yang terselip di bagian paling bawah. Ia tidak ingat pernah menyimpannya di sana. Dengan penasaran, ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen resmi dengan kop surat notaris. Matanya membelalak saat membaca judulnya, Akta Hibah. Dokumen itu menyatakan bahwa almarhum kakeknya telah menghibahkan sebuah ruko tua di pinggir kota atas namanya, sebagai hadiah kelulusan kuliahnya dulu. Ia ingat ruko itu, sebuah bangunan tua yang tidak terawat dan selalu dianggap Danu sebagai aset tidak berguna yang hanya akan membebani dengan pajak. Danu bahkan pernah menyuruhnya untuk menjualnya saja dengan harga murah. Namun, karena rasa hormat pada kakeknya, Ratna menolak dan akhirnya melupakan keberadaan ruko itu. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar bangunan tua. Ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah awal yang baru. Di tengah kerapuhannya, di dasar jurang keputusasaannya, ia menemukan sebuah pijakan. Percikan api di dalam hatinya kini mulai membesar, membakar habis sisa-sisa kesedihan dan keputusasaan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Demi anak yang ada di dalam kandungannya, ia harus bangkit. Ratna menutup kembali kotak itu, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Tetapi di dalam sorot matanya, ada sebuah ketegasan yang baru. Sesuatu telah berubah. Wanita lemah lembut yang menangis karena dikhianati telah pergi, dan di tempatnya, seorang pejuang mulai terbentuk. Ia akan membangun kembali hidupnya, kepingan demi kepingan. Dan ia akan memastikan, suatu saat nanti, mereka yang telah membuangnya akan menyesali hari di mana mereka meremehkan seorang wanita yang sedang membawa mahkota terindahnya, seorang anak. Akta di tangannya terasa berat, bukan sebagai beban, tetapi sebagai pondasi dari istana yang akan ia bangun sendiri. Musim hujan telah berganti, membawa serta hawa yang lebih hangat dan langit yang lebih cerah. Di dalam sebuah kamar sederhana yang selalu wangi oleh aroma telon dan bedak bayi, Ratna menimang sosok mungil dalam dekapannya. Seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat, dengan mata bulat bening yang seolah memancarkan cahaya. Ia menamainya Bintang. Nama yang ia pilih di tengah malam-malam panjangnya yang penuh air mata, sebagai pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat sekalipun, selalu ada setitik cahaya harapan. Kelahiran Bintang adalah titik baliknya. Saat pertama kali ia mendekap putranya, merasakan kehangatan tubuh mungil itu di dadanya, Ratna bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk masa lalunya, merenggut kebahagiaan dari genggamannya. Anak ini pantas mendapatkan dunia, dan Ratna akan membangun dunia itu untuknya. Dukungan dari kedua orang tuanya menjadi fondasi kekuatannya. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang bijaksana, membantunya mengurus surat-surat dan legalitas. Ibunya, dengan cinta tak terbatas, merawat Bintang saat Ratna harus pergi, memastikan cucunya tidak pernah kekurangan kasih sayang.
Langkah pertama Ratna adalah ruko tua peninggalan kakeknya. Bangunan itu memang tidak terawat. Catnya mengelupas di sana-sini dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Namun, di mata Ratna, ruko itu adalah kanvas kosong yang siap ia lukis. Dengan akta di tangan, ia memberanikan diri mendatangi bank. Tentu saja, tidak mudah. Beberapa bank menolaknya mentah-mentah, memandang sebelah mata seorang ibu tunggal tanpa riwayat bisnis. Tapi Ratna tidak menyerah. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil. Sebuah bank koperasi kecil setuju memberinya pinjaman, meski jumlahnya tidak besar, dengan ruko itu sebagai jaminan. Uang pinjaman itu ia gunakan dengan sangat hati-hati. Sebagian besar dipakai untuk merenovasi ruko, mengubah lantai bawah yang kotor menjadi sebuah bengkel kerja yang bersih dan layak, sementara lantai atas ia jadikan gudang penyimpanan sederhana. Modal untuk produksi masih kurang. Tanpa ragu, ibunya melepas beberapa perhiasan emas simpanannya, benda-benda yang memiliki nilai kenangan tak terhingga. Ini untuk masa depan cucu ibu, kata ibunya sambil tersenyum tulus, menepis air mata Ratna. Pengorbanan itu menjadi bahan bakar yang menyalakan semangat Ratna hingga membara. Ia tidak boleh gagal. Maka, lahirlah Bintang Organics. Ide bisnis itu datang dari pengalamannya sendiri sebagai seorang ibu baru. Ia kesulitan mencari produk perawatan bayi yang benar-benar alami dan aman. Terinspirasi dari resep-resep warisan neneknya yang selalu menggunakan bahan-bahan dari kebun, Ratna mulai bereksperimen. Dapur kecil di rumah orang tuanya menjadi laboratorium pertamanya. Siang hari ia mengasuh Bintang, dan ketika putranya tertidur di malam hari, ia akan begadang, menakar minyak kelapa murni, menumbuk kunyit, dan menyaring ekstrak lidah buaya. Ia menciptakan minyak telon yang tidak hanya menghangatkan tapi juga melembabkan kulit, sabun bayi yang lembut tanpa deterjen keras, dan krim ruam popok yang manjur hanya dengan bahan-bahan alami. Setiap produk ia coba terlebih dahulu pada kulitnya sendiri, memastikan keamanannya, sebelum akhirnya ia berani mengoleskannya pada kulit Bintang yang lembut. Awalnya, ia hanya menjual produknya dari mulut ke mulut, kepada tetangga dan teman-teman lama ibunya. Ia mengemas produknya dalam botol-botol kaca sederhana dengan label yang ia desain dan cetak sendiri. Setiap botol adalah buah dari kerja keras, keringat, dan cintanya. Ia sendiri yang mengantar pesanan, berjalan kaki atau naik angkutan umum sambil menggendong Bintang. Penghasilannya tidak seberapa, seringkali hanya cukup untuk membeli bahan baku lagi. Ada kalanya ia merasa putus asa, lelah, dan ingin menyerah. Namun, setiap kali melihat wajah pulas Bintang yang tertidur, kekuatannya kembali terisi penuh. Ratna sadar, ia tidak bisa selamanya mengandalkan penjualan dari mulut ke mulut. Dunia digital adalah kuncinya. Dengan sisa uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia membeli sebuah ponsel bekas yang layarnya sudah sedikit retak. Ia belajar dari internet cara membuat akun media sosial untuk bisnis, cara mengambil foto produk yang menarik hanya dengan kamera ponsel dan cahaya matahari dari jendela. Ia menulis sendiri setiap keterangan fotonya, menceritakan kisah di balik setiap produk, tentang warisan neneknya, tentang bahan-bahan alami, dan tentang cintanya pada Bintang. Ia tulus dan apa adanya, dan kejujuran itu ternyata mampu menyentuh hati banyak orang, terutama para ibu muda lainnya. Perlahan tapi pasti, pengikut akun Bintang Organics mulai bertambah. Pesanan mulai datang dari luar kota. Ruang tamu rumah orang tuanya kini penuh dengan tumpukan kotak kardus dan lakban. Ayahnya membantunya mencatat pesanan, sementara ibunya membantu mengemas. Mereka menjadi tim yang solid. Namun, titik balik yang sesungguhnya datang pada suatu sore yang tidak terduga. Seorang influencer gaya hidup terkenal dengan jutaan pengikut, yang sedang berlibur di kota mereka, kehabisan krim ruam popok untuk bayinya. Salah satu pengikutnya di kolom komentar menyarankan untuk mencoba produk lokal bernama Bintang Organics. Karena penasaran dan mendesak, sang influencer itu memesan produk Ratna melalui pesan langsung. Ratna, yang tidak tahu siapa pemesannya, mengantarkan sendiri pesanan itu seperti biasa. Beberapa jam kemudian, ponsel bekasnya bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi hingga ponselnya menjadi panas dan mati total. Ratna panik, ia mengira akunnya diretas. Setelah berhasil mengisi daya ponselnya kembali, ia membuka aplikasi media sosial, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sang influencer itu membuat sebuah unggahan khusus tentang produknya. Ia tidak hanya memuji krim ruam popoknya yang menurutnya ajaib, tapi juga terharu dengan kisah di balik Bintang Organics yang ia baca dari profil Ratna. Unggahan itu menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri, ratusan ribu orang menyukai, dan yang terpenting, pesanan membludak dalam jumlah yang tidak pernah Ratna bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Malam itu, Ratna dan kedua orang tuanya tidak tidur.
Mereka kewalahan menjawab pesan, mencatat pesanan, dan menghitung stok bahan baku yang langsung menipis. Ratna menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu dan bersyukur. Ini nyata. Kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Beberapa hari berikutnya adalah kekacauan yang membahagiakan. Ratna harus menyewa beberapa ibu-ibu tetangga untuk membantunya produksi dan mengemas. Bengkel kerja di rukonya yang dulu sepi, kini riuh dengan suara tawa dan kesibukan. Wangi rempah dan minyak esensial menguar hingga ke jalan. Ia berhasil. Benih kecil yang ia tanam dengan air mata dan keringat, kini telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, siap untuk berbuah lebih lebat lagi. Di tengah kesibukan itu, ia berhenti sejenak, memandang bintang yang tertidur pulas di dalam boks bayinya di sudut ruangan. Ia tersenyum. Semua ini untukmu, nak. Semuanya. 3 tahun berlalu secepat kilat. Debu di jalanan depan ruko tua itu kini telah digantikan oleh lalu lalang karyawan dan dru mobil box yang mengangkut barang. Bintang Organics bukan lagi sebuah bisnis rumahan yang dikelola dari garasi. Ia telah menjelma menjadi sebuah perusahaan yang disegani. Ruko tua itu kini telah direnovasi total menjadi sebuah kantor modern 2 lantai yang elegan, dan di belakangnya, berdiri sebuah pabrik kecil yang bersih dan higienis, tempat puluhan karyawan bekerja dengan semangat. Produknya tidak lagi hanya dijual secara online, tetapi sudah terpajang rapi di rak-rak puluhan toko bayi premium dan apotek besar di seluruh negeri. Ratna pun telah bertransformasi. Wanita kucel dengan mata sembab itu telah hilang tanpa jejak. Kini, yang ada adalah Ratna Wijaya, CEO dan pendiri Bintang Organics. Ia memotong rambutnya sebahu, memberinya kesan tegas namun tetap feminin. Pakaiannya bukan lagi daster usang, melainkan setelan kerja yang rapi dan blazer yang membuatnya tampak berwibawa. Ia belajar dengan cepat, mengikuti berbagai seminar bisnis, membaca buku-buku tentang manajemen, dan mengasah kemampuannya dalam bernegosiasi. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis. Ia adalah seorang pemimpin yang dihormati karyawannya, seorang negosiator ulung yang ditakuti pesaingnya, dan yang terpenting, seorang ibu yang luar biasa bagi Bintang. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, kehidupan yang berbeda dijalani oleh Danu dan Lisa. Kemewahan memang melingkupi mereka. Apartemen itu diisi dengan perabotan mahal. Lemari pakaian Lisa penuh dengan tas dan sepatu bermerek, dan mobil sport terbaru terparkir di garasi. Ibu Sumi, yang tinggal bersama mereka, menikmati perannya sebagai nyonya besar, menghabiskan hari-harinya dengan arisan bersama teman-teman sosialitanya, memamerkan menantu barunya yang seorang pengusaha sukses. Namun, di balik semua kemilau itu, ada keretakan yang semakin hari semakin membesar. Kebahagiaan mereka hanyalah sebuah fasa tipis yang siap robek kapan saja. Bisnis, Lisa Laundry, memang masih berjalan, namun pertumbuhannya stagnan. Lisa adalah seorang pekerja keras, tetapi ia tidak memiliki visi bisnis yang besar. Sementara Danu, yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan dan ekspansi, ternyata adalah sebuah bencana. Ia tidak memiliki kompetensi bisnis sama sekali. Uang perusahaan sering ia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya yang boros, membeli barang-barang yang tidak perlu untuk mengesankan teman-temannya, dan berinvestasi pada proyek-proyek fiktif yang ditawarkan oleh kenalan-kenalannya. Setiap kali Lisa mencoba membahas masalah keuangan, Danu akan berkelit atau justru marah, menuduh Lisa tidak mempercayainya. Ibu Sumi, bukannya menjadi penengah, justru memperkeruh suasana. Ia terus-menerus menuntut lebih. Mengeluh bahwa mobil yang dibelikan Lisa kurang mewah, atau jatah uang bulanannya tidak cukup untuk membeli perhiasan model terbaru. Ia akan membanding-bandingkan Danu dengan anak teman-temannya, menyalahkan Lisa karena dianggap tidak mampu membuat Danu menjadi pria yang lebih sukses. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari di apartemen mewah itu. Suara teriakan dan bantingan pintu seringkali terdengar, menggantikan tawa bahagia yang seharusnya mengisi sebuah rumah tangga. Mereka memiliki segalanya, kecuali ketenangan. Suatu malam, ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Mereka baru saja pulang dari sebuah acara makan malam. Di sana, Danu lagi-lagi mempermalukan Lisa dengan mencoba mengakrabkan diri dengan seorang investor besar dengan cara yang norak dan berlebihan. Aku tidak habis pikir. Danu, bagaimana bisa kamu mengatakan pada Pak Hartono, kalau kita akan membuka 20 cabang baru tahun depan? Uang dari mana? Bentak Lisa begitu mereka tiba di apartemen. Ia melempar tas tangannya ke atas sofa dengan kasar. Aku hanya mencoba membangun jaringan. Liz, kamu tidak mengerti soal bisnis besar. Balas Danu, tak mau kalah. Kamu terlalu picik, hanya berpikir soal laundry kiloanmu itu. Laundry kiloan ini yang membayar semua tagihan kartu kreditmu. Laundry ini yang membelikan ibumu tas seharga puluhan juta setiap bulan. Suara Lisa meninggi,
wajahnya memerah karena amarah. Jadi sekarang kamu mengungkit itu semua? Aku pikir kamu tulus membantuku. Cukup, teriak Ibu Sumi, keluar dari kamarnya. Kalian ini bisa tidak sehari saja tidak bertengkar? Lisa, kamu sebagai istri seharusnya mendukung suamimu, bukan malah merendahkannya. Danu itu punya potensi besar, hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. Potensi apa, Bu? Potensi menghabiskan uang? Sindir Lisa tajam. Anak ibu ini bahkan tidak bisa membedakan antara proposal bisnis dengan brosur pinjaman online. Perdebatan sengit itu terus berlanjut, saling menyalahkan dan mengungkit masa lalu. Tidak ada lagi cinta di antara mereka, yang tersisa hanyalah transaksi, kekecewaan, dan kebohongan. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, Ratna sedang duduk di balkon kantornya, menatap kerlip lampu kota. Di tangannya ada sebuah undangan berlapis emas. Undangan untuk acara Anugerah Wirausaha Nasional, sebuah ajang penghargaan bisnis paling bergengsi di negara itu. Bintang Organics masuk sebagai nominator untuk kategori brand pendatang baru terbaik. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan yang baru berumur 3 tahun. Malam penganugerahan itu tiba. Ratna tampil begitu anggun dengan gaun batik modern berwarna biru malam yang sederhana namun elegan. Ia berjalan di atas karpet merah dengan percaya diri, menjawab pertanyaan wartawan dengan lugas dan cerdas. Dan saat namanya dipanggil sebagai pemenang, seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Ia naik ke atas panggung yang megah, menerima piala kristal yang berkilauan di bawah sorot lampu. Dalam pidato kemenangannya, ia berterima kasih kepada orang tuanya, karyawannya, dan para pelanggannya. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh kekuatan, ia berkata, "Dan penghargaan ini saya persembahkan untuk sumber kekuatan terbesar saya, inspirasi di balik setiap produk yang saya ciptakan, putra saya, Bintang." Keesokan paginya, berita kemenangannya terpampang di mana-mana. Wajahnya menghiasi halaman depan berbagai surat kabar dan majalah bisnis. Sebuah majalah bisnis ternama bahkan menjadikannya sebagai sampul utama dengan judul besar, Ratna Wijaya, dari garasi hingga meraih bintang, kisah inspiratif seorang ibu tunggal. Pagi itu, di apartemen mewah yang terasa dingin, Ibu Sumi sedang duduk di meja makan sambil membolak-balik majalah fashion. Danu baru saja bangun tidur. Sementara Lisa sudah bersiap pergi ke kantor dengan wajah muram. Seorang asisten rumah tangga meletakkan tumpukan koran dan majalah baru di atas meja. Tangan Ibu Sumi iseng meraih majalah bisnis yang berada di tumpukan paling atas. Ia tertegun. Matanya terpaku pada wajah wanita di sampul majalah itu. Wajah yang sangat ia kenal, namun kini terlihat begitu berbeda. Penuh cahaya, percaya diri, dan dikelilingi aura kesuksesan. "Danu, Lisa kemari," panggilnya dengan suara pelan dan bergetar. Danu dan Lisa mendekat dengan penasaran. Saat mereka melihat sampul majalah itu, reaksi mereka sama. Pucat pasi. Dunia seolah berhenti berputar. Wanita yang 3 tahun lalu mereka usir seperti sampah di tengah hujan badai, wanita yang mereka anggap lemah dan tidak berguna, kini menatap mereka dari sampul majalah paling prestisius di negeri ini. Ia bukan lagi sekadar Ratna. Ia adalah Ratna Wijaya. Dan mereka tahu, saat itu juga, bahwa roda kehidupan telah benar-benar berputar. Hantu dari masa lalu itu tidak hancur. Ia justru telah bangkit dan menjelma menjadi bintang yang bersinar begitu terang, siap membayangi kehidupan mereka yang penuh kepalsuan. Keheningan di apartemen mewah itu terasa lebih menyesakan daripada teriakan manapun. Majalah bisnis itu tergeletak di atas meja makan, sampulnya yang mengilap seolah mengejek mereka. Wajah Ratna, yang tersenyum penuh percaya diri, bagaikan cermin yang memantulkan semua kegagalan mereka. Danu menatapnya tanpa berkedip, pikirannya kosong. Bayangan Ratna yang ia ingat adalah wanita penurut berbalut daster, yang senyumnya selalu tersedia untuknya, yang dunianya hanya berputar di sekelilingnya. Wanita di sampul majalah itu adalah orang asing. Seorang ratu yang bertahta di singgasana yang seharusnya menjadi miliknya. Lisa adalah yang pertama memecah keheningan. Ia mengambil majalah itu, merobek sampulnya menjadi 2, lalu meremasnya menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah dengan gerakan kasar. Hanya keberuntungan, desisnya tajam, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Bisnis produk bayi murahan tidak akan bertahan lama. Tapi getaran di suaranya mengkhianati ketenangannya. Ada rasa terusik, rasa terancam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia adalah Lisa, sang pengusaha sukses. Bagaimana mungkin seorang wanita yang ia campakan begitu saja bisa menyamai, bahkan melampaui, pencapaiannya? Ibu Sumi justru bereaksi sebaliknya. Matanya tidak lepas dari foto Ratna yang terkoyak di dalam tempat sampah.
Ada campuran antara benci, iri, dan sebersit rasa penasaran yang aneh. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia melakukan semua ini sendirian sambil mengurus anak? Gumamnya. Untuk pertama kalinya, dalam benaknya terlintas keraguan. Apakah ia dan Danu telah membuang berlian yang mereka kira hanyalah batu kali biasa? Pikiran itu begitu mengerikan hingga ia segera menepisnya jauh-jauh. Paling juga ada laki-laki kaya di belakangnya. Putusnya, sebuah kesimpulan yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mereka mencoba mengabaikan hantu kesuksesan Ratna. Mereka melanjutkan hidup dalam kepura-puraan, berpesta, berbelanja, dan memamerkan kemewahan mereka. Namun, bayangan majalah itu selalu ada di benak mereka, sebuah bom waktu yang siap meledak. Dan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka jauh lebih superior akhirnya datang. Berita itu datang dari salah satu koneksi bisnis Lisa. Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di negara itu, sedang mencari mitra strategis untuk proyek pengadaan parsel perusahaan. Bukan parsel biasa, ini adalah proyek raksasa dalam rangka perayaan ulang tahun emas perusahaan. Mereka akan memberikan parsel eksklusif kepada lebih dari 10.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kontraknya bernilai miliaran, sebuah angka yang bisa menyelesaikan semua masalah keuangan Danu dan Lisa yang diam-diam mulai menumpuk. Proyek ini adalah tiket emas. Jika mereka berhasil memenangkannya, reputasi mereka akan meroket dan pundi-pundi mereka akan terisi kembali. Seketika, apartemen itu diisi dengan energi baru yang panik. Lisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia begadang setiap malam, merancang proposal yang menurutnya sempurna. Ia berencana menawarkan parsel berisi handuk premium dengan logo Nusantara Group, voucher cuci gratis di seluruh cabang Lisa Laundry, dan beberapa produk makanan ringan dari pemasok yang ia kenal. Danu, di sisi lain, ditugaskan untuk melakukan lobby. Ia mengenakan setelan terbaiknya, menyewa mobil mewah, dan mencoba mendekati beberapa manajer tingkat menengah di Nusantara Group, mentraktir mereka makan malam mahal dan memberikan hadiah-hadiah kecil. Ia berlagak seperti seorang eksekutif besar, berbicara tentang visi dan sinergi, kata-kata yang ia hafal dari buku-buku motivasi. Mereka begitu fokus pada diri mereka sendiri, begitu yakin bahwa dengan skala bisnis laundry Lisa, tidak ada pesaing yang sepadan. Mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Bintang Organics, sebuah perusahaan produk bayi, akan ikut bermain di liga ini. Di kantornya yang tenang dan efisien, Ratna mempelajari dokumen tender dari Nusantara Group dengan saksama. Berita ini ia dapatkan bukan dari koneksi murahan, melainkan dari seorang direktur di sebuah bank investasi yang terkesan dengan pertumbuhan pesat perusahaannya. Ratna melihat lebih dari sekadar nilai kontrak dalam proyek ini. Ia melihat sebuah panggung. Sebuah kesempatan untuk mendaratkan pukulan pertama yang telak dan elegan. Ia tahu Danu dan Lisa pasti mengincar proyek ini. Mereka serakah, dan proyek sebesar ini adalah umpan yang terlalu menggiurkan untuk mereka abaikan. Ratna segera mengumpulkan tim terbaiknya. Mereka akan menawarkan produk. Kita akan menawarkan solusi, katanya dalam rapat. Nusantara Group sedang dalam proses rebranding. Citra baru mereka adalah modern, peduli, dan berkelanjutan. Parsel berisi kue kering dan handuk sudah ketinggalan zaman. Maka, lahirlah konsep parsel kesejahteraan. Tim Ratna bekerja tanpa lelah. Alih-alih menawarkan barang-barang biasa, Bintang Organics mengajukan proposal parsel yang berisi produk-produk kesehatan dan relaksasi. Ada sabun organik dari lini produk dewasa mereka yang baru, lotion aromaterapi untuk melepas lelah, minyak esensial, teh herbal dari petani lokal yang mereka bina, dan sebuah voucher untuk seminar daring tentang manajemen stres. Semuanya dikemas dalam kotak ramah lingkungan yang didesain dengan indah. Proposal mereka tidak hanya berisi daftar produk, tetapi juga data tentang pentingnya kesejahteraan karyawan untuk produktivitas perusahaan. Mereka tidak menjual barang, mereka menjual sebuah nilai, sebuah visi yang selaras dengan arah baru Nusantara Group. Ratna bahkan tidak perlu melakukan lobi murahan. Ia hanya mengirimkan proposalnya yang tebal dan komprehensif, membiarkan kualitas yang berbicara. Hari penentuan itu tiba. Danu dan Lisa duduk di ruang tunggu lobi Nusantara Group yang megah, di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit. Mereka tampak percaya diri. Proposal mereka sudah masuk ke tahap final, hanya bersaing dengan satu kandidat lain yang identitasnya masih dirahasiakan. Pesaing kita pasti perusahaan catering besar, bisik Danu pada Lisa. Tapi penawaran kita lebih unik karena ada voucher laundry. Kita pasti menang. Mereka dipanggil masuk ke dalam ruang rapat dewan yang sangat besar. Jajaran direksi Nusantara Group duduk di seberang meja, wajah mereka serius dan profesional. Danu dan Lisa melakukan presentasi mereka. Lisa berbicara dengan lancar, sementara Danu sesekali menimpali dengan jargon-jargon bisnis yang terdengar kosong.
Setelah selesai, hening sejenak. Bapak Wijoyo, CEO Nusantara Group yang karismatik, tersenyum tipis. Terima kasih atas presentasi Anda, Ibu Lisa, Pak Danu. Proposal yang solid. Namun, setelah pertimbangan yang sangat matang, kami harus menyampaikan bahwa kami telah memutuskan untuk memilih mitra yang lain. Dunia Danu dan Lisa seakan runtuh. Gagal. Mereka gagal. Wajah mereka memucat. Mitra yang kami pilih, lanjut Bapak Wijoyo, menawarkan sebuah visi yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan kami ke depan, yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan lingkungan. Jantung Danu berdebar tak karuan. Ia merasakan firasat yang sangat buruk. Dan karena kami percaya pada kolaborasi, kata sang CEO lagi, kami ingin memperkenalkan Anda secara langsung dengan mitra baru kami. Siapa tahu ada peluang kerjasama di masa depan. Ia kemudian menekan sebuah tombol di intercom mejanya. Silakan masuk. Pintu kayu jati yang tinggi di ujung ruangan itu terbuka dengan pelan. Sesosok wanita melangkah masuk dengan anggun. Mengenakan blazer berwarna krem yang pas di badan, rambutnya ditata rapi, dan langkahnya mantap penuh percaya diri. Ia adalah Ratna. Ia berjalan ke arah jajaran direksi, menyalami Bapak Wijoyo dengan hangat, lalu berbalik. Matanya yang tenang dan tajam menatap lurus ke arah Danu dan Lisa. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada amarah. Hanya ada ketenangan seorang pemenang. Ia bahkan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Kehadirannya di ruangan itu sudah menjadi sebuah pernyataan yang memekakkan telinga. Ia telah merebut mahkota itu tepat dari depan mata mereka. Badai pertama telah tiba, dan mereka berdua berdiri tepat di pusatnya, basah kuyup oleh kekalahan dan penyesalan. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa seperti perjalanan menuju neraka. Keheningan yang tadinya mencekam kini pecah oleh ledakan amarah Lisa. Ia memukul dashboard mobil berulang kali, kukunya yang terawat rapi patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pekiknya, suaranya melengking syarat frustrasi dan rasa malu. Bagaimana bisa perusahaan sabun bayi mengalahkan kita? Ini semua karena kamu, Danu. Presentasimu payah. Lobi-lobimu tidak berguna. Kamu tidak berguna. Kenapa kamu menyalahkanku? Balas Danu, suaranya tak kalah tinggi. Ia membanting setir, membuat mobil sedikit oleng. Kamu yang meremehkannya. Kamu yang bilang dia hanya beruntung. Seharusnya kamu tahu dia akan melakukan sesuatu. Kamu yang bodoh. Aku bodoh? Kamu yang bodoh karena telah membuangnya. Lihat dia sekarang. Dan lihat kita. Terjebak bersamamu dan ibumu yang tidak tahu terima kasih itu. Pertengkaran itu terus berlanjut sepanjang jalan, saling melempar kesalahan, mengoyak fasad rumah tangga bahagia mereka hingga tak bersisa. Saat mereka tiba di apartemen, Ibu Sumi sudah menunggu dengan cemas. Melihat wajah muram keduanya, ia langsung tahu apa yang terjadi. Ketika Danu memberitahunya bahwa Ratna yang memenangkan proyek itu, Ibu Sumi terduduk lemas di sofa. Wajahnya yang biasa angkuh kini dipenuhi kekalutan. Bukan hanya kehilangan kesempatan untuk pamer kepada teman-teman arisannya, tapi ada ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Berita kekalahan itu menyebar cepat di kalangan pebisnis. Beberapa pemasok yang telah dijanjikan pembayaran oleh Danu setelah proyek Nusantara cair, kini mulai menagih dengan agresif. Arus kas di perusahaan Lisa mulai terganggu. Tekanan finansial membuat Lisa semakin mudah marah dan paranoid. Ia mulai memeriksa setiap pengeluaran Danu, mencurigai setiap telepon yang diterima suaminya. Apartemen mewah itu kini terasa seperti penjara yang dingin, diisi oleh 3 orang yang saling membenci dan mencurigai. Sementara itu, Ratna tidak memberi mereka jeda untuk bernapas. Kemenangan proyek Nusantara Group ia manfaatkan sebagai momentum. Wajahnya dan merek, Bintang Organics, kini ada di mana-mana. Ia meluncurkan kampanye pemasaran besar-besaran dengan slogan, kebaikan dari alam, untuk keluarga tercinta. Papan-papan reklame raksasa di jalan-jalan protokol menampilkan foto Ratna yang sedang tersenyum sambil memeluk Bintang di tengah taman bunga yang indah. Iklan televisinya yang hangat dan menyentuh hati diputar di jam-jam tayang utama, terutama saat sinetron kesayangan Ibu Sumi sedang berlangsung. Setiap kali Ibu Sumi mencoba mencari hiburan, wajah Ratna dan pengingat akan kesuksesannya seolah menghantuinya. Ratna juga mulai sering tampil di berbagai acara bincang-bincang di televisi dan siniar populer. Ia menceritakan kisah perjalanannya membangun Bintang Organics. Ia berbicara tentang bagaimana ia memulai segalanya dari nol setelah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ia menceritakan tentang kekuatan yang ia dapatkan dari putranya. Ia melakukannya dengan sangat elegan. Ia tidak pernah sekalipun menyebut nama Danu atau ibu mertuanya.
Ia tidak pernah menceritakan detail pengkhianatan mereka. Justru dengan tidak menyebut nama merekalah, ceritanya menjadi semakin kuat. Ia memposisikan dirinya sebagai pahlawan dalam kisahnya sendiri, bukan sebagai korban. Jutaan orang bersimpati dan terinspirasi olehnya. Citranya sebagai wanita tangguh, ibu tunggal yang sukses, dan pengusaha yang beretika, menjadi tak terbantahkan. Bagi trio di apartemen mewah, semua itu adalah siksaan psikologis yang tiada henti. Setiap kali Ibu Sumi pergi arisan, teman-temannya akan berdecak kagum membicarakan Ratna. Hebat sekali ya mantan menantumu itu, Sumi, kamu pasti bangga. Kalimat-kalimat itu terasa seperti tamparan. Ia mulai menyalahkan Lisa secara terbuka. Coba kalau Danu masih sama Ratna, pasti hidup kita sekarang lebih terhormat. Kamu ini, sudah membuat anakku menceraikan istri baik-baik, sekarang malah tidak bisa memberinya kesuksesan. Hardiknya pada Lisa suatu hari. Danu mulai mencari pelarian pada alkohol. Hampir setiap malam ia pulang dalam keadaan mabuk, meracau tentang penyesalannya, tentang betapa bodohnya ia dulu. Ia akan memandangi foto-foto lama Ratna di ponselnya, menangisi kebahagiaan yang telah ia sia-siakan. Lisa, yang melihat suaminya menjadi pecundang yang menyedihkan dan ibu mertuanya yang terus menyudutkannya, merasa semakin terisolasi. Kekuatan dan keangkuhannya perlahan terkikis, digantikan oleh kepanikan. Ia mencoba sekuat tenaga menyelamatkan bisnisnya yang mulai goyah, tetapi pikirannya terlalu kacau. Di tengah kekalutan itu, Ratna mendaratkan pukulannya yang kedua. Pukulan yang senyap, namun mematikan. Salah satu cabang, Lisa Laundry, yang paling ramai dan paling menguntungkan, berlokasi di sebuah ruko strategis di kawasan perkantoran. Selama ini, Lisa hanya menyewa ruko tersebut. Ratna, melalui tim hukumnya, mengetahui bahwa kontrak sewa ruko itu akan habis dalam 3 bulan. Dengan cepat dan diam-diam, melalui sebuah perusahaan properti cangkang yang baru ia bentuk, Ratna membeli seluruh bangunan ruko tersebut dari pemilik lamanya. Suatu pagi yang cerah, sebuah surat resmi tiba di kantor pusat Lisa. Surat itu terlihat biasa saja, dengan kop surat dari sebuah perusahaan properti bernama Asta Land. Dengan tangan gemetar karena stres, Lisa membukanya. Isi surat itu singkat dan jelas. Memberitahukan bahwa kepemilikan gedung telah berpindah tangan, dan selaku pemilik baru, mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sewa yang akan berakhir 90 hari lagi. Sebagai penutup, surat itu juga menyatakan bahwa tarif sewa untuk 3 bulan terakhir akan dinaikkan sebesar 20%, sesuai dengan klausul yang ada di dalam kontrak lama. Lisa terduduk lemas di kursinya. Cabang itu adalah jantung dari bisnisnya, menyumbang hampir 40% dari total pendapatannya. Kehilangannya akan menjadi bencana. Ia mencoba mencari tahu tentang Asta Land, tetapi tidak menemukan informasi apapun. Sebuah perusahaan baru tanpa rekam jejak. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik nama asing itu, ada tawa dingin dari musuh bebuyutannya. Ratna sedang membongkar kerajaannya, bata demi bata, dan Lisa bahkan tidak tahu dari mana serangan itu datang. Ia hanya tahu bahwa lubang yang ia gali untuk orang lain, kini justru menelan dirinya sendiri, perlahan-lahan. Kehilangan cabang utama adalah pukulan telak yang membuat bisnis Lisa Laundry terhuyung-huyung di ambang jurang. Pendapatan menurun drastis, sementara tagihan dan cicilan bank terus berjalan. Lisa menjadi seperti singa yang terluka di dalam kandang. Ia mondar-mandir di apartemennya, berteriak pada karyawannya di telepon, menuduh mereka tidak becus bekerja. Setiap bayangan dianggapnya sebagai musuh. Setiap masalah kecil dibesarkannya menjadi bencana. Danu menjadi sasaran utama kemarahannya. Di mata Lisa, Danu bukan lagi suami, melainkan simbol kegagalan, parasit yang hanya bisa menggerogoti tanpa memberi kontribusi. Danu sendiri sudah hancur. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogotinya setiap saat. Wajah Ratna di sampul majalah terus menghantuinya dalam tidur. Ia melihat kehidupannya yang sekarang, penuh dengan kemewahan palsu dan pertengkaran tak berujung, lalu membandingkannya dengan kesederhanaan yang damai yang pernah ia miliki bersama Ratna. Ia merindukan masakan Ratna, senyum tulus Ratna, cara Ratna menenangkannya saat ia sedang stres. Ia telah menukar emas dengan kuningan, dan kini kuningan itu mulai membusuk di tangannya. Ibu Sumi, dengan keluhan dan tuntutannya yang tiada henti, hanya menambah beban di pundaknya yang sudah rapuh. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan Lisa mengenai tumpukan tagihan kartu kredit, Danu mencapai titik terendahnya. Dalam keadaan setengah mabuk, sebuah ide gila dan putus asa muncul di benaknya. Ia harus bicara dengan Ratna. Ia harus memohon padanya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa di lubuk hati Ratna yang terdalam, pasti masih ada sisa cinta untuknya. Ia akan menggunakan Bintang, putra mereka,
sebagai jembatan untuk meraih simpati. Ia akan bersujud, menangis, melakukan apa saja agar Ratna berhenti. Karena entah bagaimana, ia yakin semua malapetaka ini, mulai dari proyek Nusantara hingga kehilangan Ruko, adalah ulah Ratna. Dengan tangan gemetar, ia mencari nomor telepon lama Ratna, nomor yang tidak pernah ia hapus. Ia mengirim pesan singkat, "Ratna, ini aku, Danu. Ada yang perlu aku bicarakan. Ini menyangkut anak kita, Bintang. Kumohon." Jantungnya berdebar kencang menunggu balasan. Ia tidak berharap banyak. Mungkin Ratna akan mengabaikannya, atau bahkan memakinya. Namun, beberapa menit kemudian, sebuah balasan masuk. Singkat dan dingin. "Besok, jam 2 siang. Kafe Melati di lobi Hotel Grand Mahakam." Lalu disusul pesan lain, "Datang sendiri." Ratna setuju bertemu bukan karena iba. Permohonan Danu sudah ada dalam skenarionya. Ini adalah bagian dari rencana, sebuah babak yang harus ia mainkan sendiri untuk memberikan pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Ia perlu melihat wajah pria itu saat ia menghancurkan benteng pertahanan terakhirnya. Keesokan siangnya, Danu sudah duduk di sudut kafe Melati 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Ia mengenakan kemeja bermerek terbaiknya, tapi lingkaran hitam di bawah matanya dan wajahnya yang kuyu tidak bisa ditutupi. Ia tampak seperti seorang raja yang baru saja digulingkan dari tahtanya. Tepat pukul 2, Ratna datang. Waktu seolah berhenti sejenak. Ratna melangkah masuk dengan aura yang begitu kuat, hingga beberapa kepala menoleh untuk memandangnya. Ia mengenakan gaun kerja sederhana berwarna navy yang memancarkan profesionalisme, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya hanya dipoles riasan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Ia bukan lagi Ratna yang dulu. Ia adalah seorang ratu, dan kafe ini adalah istananya. "Ratna," sapa Danu, berdiri dengan canggung. Ratna hanya mengangguk singkat, lalu duduk di seberangnya tanpa senyum. "Aku tidak punya banyak waktu, Danu. Katakan apa yang ingin kamu katakan." Sikap dingin Ratna membuat semua kalimat manis yang telah Danu siapkan lenyap begitu saja. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Dan kabar Bintang," katanya terbata-bata. "Dia pasti sudah besar sekarang. Apa dia mirip denganku?" "Dia sehat, cerdas, dan bahagia," jawab Ratna datar. "Dan syukurlah, dia tidak mirip denganmu. Dia anak yang kuat." Kata-kata itu menusuk Danu, tapi ia menahannya. Ia harus memainkan perannya. "Syukurlah. Aku minta maaf, Ratna, atas semua yang terjadi. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ambisi dan hasutan ibu. Setiap malam aku menyesalinya. Kalau saja aku bisa memutar waktu." "Waktu tidak bisa diputar, Danu," potong Ratna. "Pilihanmu sudah kamu buat 3 tahun yang lalu di tengah hujan deras. Jadi, kalau tujuanmu ke sini hanya untuk bernostalgia, aku permisi." "Tunggu," cegah Danu, nadanya berubah panik. "Jangan pergi. Aku mohon, Ratna. Hentikan semua ini." Ratna mengangkat sebelah alisnya, berpura-pura tidak mengerti. "Hentikan apa? Aku tahu ini semua ulahmu. Proyek Nusantara, Ruko itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu ini kamu. Kumohon, Ratna, kasihanilah aku. Kasihani Bintang, jangan biarkan dia melihat ayahnya hancur total. Lisa akan menceraikanku, bisnis kami diambang kebangkrutan. Aku tidak punya apa-apa lagi." Ratna menatapnya lekat-lekat, tatapan matanya begitu dingin hingga Danu merasa membeku. "Saat kau membiarkan ibumu mengusirku yang sedang hamil 8 bulan, apa kau memikirkan Bintang? Saat kau berdiri diam saja ketika aku dihina di depan selingkuhanmu, apa kau memikirkan Bintang? Jangan pernah gunakan nama anakku untuk menutupi kepengecutanmu." Danu tertunduk kalah. Semua argumennya patah. Ratna kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Kau pikir ini sudah selesai? Kau pikir aku menghabiskan 3 tahun membangun semua ini, hanya untuk merebut sebuah proyek dan sebuah ruko?" Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Danu. "Itu hanya pemanasan, Danu. Pertunjukan utamanya baru akan dimulai." Ia kemudian meletakkan sebuah perekam suara digital yang kecil dan ramping di atas meja, di antara mereka berdua. "Kau pikir istri barumu itu membangun bisnisnya dengan cara yang bersih?" Danu menatap perekam itu dengan bingung. "Aku punya tim, Danu. Tim yang jauh lebih kompeten daripada dirimu. Mereka menemukan beberapa hal menarik tentang Lisa Laundry. Misalnya, untuk menghemat puluhan juta setiap bulan, istrimu tidak menggunakan deterjen komersial yang aman.
Ia membeli deterjen kimia industri dalam jumlah besar. Jenis yang biasa dipakai untuk mencuci kain di pabrik tekstil. Sangat keras, sangat korosif, dan tentu saja, sangat murah. Wajah Danu memucat. Ia tahu soal ini. Lisa selalu membanggakan kelihayannya menekan biaya produksi. Aku sudah punya semuanya, Danu, lanjut Ratna dengan suara yang pelan namun mematikan. Di dalam alat ini, ada hasil uji laboratorium dari sampel air limbah di salah satu cabang laundry istrimu. Tingkat pencemarannya 10 kali lipat di atas ambang batas normal. Ada juga kesaksian dari 2 mantan karyawanmu yang dipecat tanpa pesangon, karena mereka mengeluh soal ini. Dan yang paling menarik, katanya sambil menatap lurus ke mata Danu, ada rekaman wawancara dengan 3 ibu yang bayinya mengalami ruam kulit kronis dan masalah pernapasan setelah menjadi pelanggan setia Lisa Laundry. Lengkap dengan bukti rekam medis dari dokter. Danu merasa napasnya sesak. Ini bukan lagi perang bisnis. Ini adalah kehancuran total. Aku akan memberikan ini semua pada jurnalis investigatif yang sama yang meliput kisah suksesku. Bayangkan judul beritanya, Danu, di balik kilau bisnis Lisa Laundry, racun kimia dan derita para bayi. Reputasinya akan hancur dalam semalam. Semua yang ia bangun akan menjadi debu. Ratna berdiri, mengambil kembali perekam suaranya dan memasukkannya ke dalam tas. Sampaikan salamku pada istrimu dan ibumu. Katakan pada mereka, waktu bermain sudah habis. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan kafe tanpa menoleh sedikitpun, meninggalkan Danu yang terduduk membeku di kursinya, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ia baru saja melihat wajah iblis, dan iblis itu adalah wanita yang pernah ia sia-siakan. Danu pulang ke apartemen seperti mayat hidup. Wajahnya pucat, langkahnya gontai, dan matanya kosong. Lisa dan Ibu Sumi yang sedang tegang menunggunya, langsung memberondongnya dengan pertanyaan begitu ia masuk. Bagaimana? Apa katanya? Apa dia mau membantu? Tanya Lisa tidak sabar. Danu tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke bar kecil di sudut ruangan, menuang segelas besar brandy dan menenggaknya dalam sekali tegukan. Cairan itu membakar tenggorokannya, tapi tidak mampu menghilangkan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Jawab aku, Danu, bentak Lisa, menarik lengan suaminya dengan kasar. Danu menepisnya. Semuanya sudah berakhir. Lis, berakhir, katanya dengan suara parau. Ia kemudian menceritakan semua yang dikatakan Ratna di kafe. Tentang deterjen kimia, tentang sampel air limbah, tentang kesaksian karyawan, dan yang paling mengerikan, tentang bayi-bayi yang menjadi korban. Awalnya, Lisa bereaksi dengan amarah dan penyangkalan. Dia bohong. Dia hanya mengancam. Dia tidak mungkin punya bukti sekuat itu. Perempuan licik, teriaknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi Ibu Sumi, yang mendengar cerita itu, langsung terduduk lemas. Ia mungkin serakah dan jahat, tapi ia tidak bodoh. Ia tahu Ratna yang sekarang bukanlah Ratna yang dulu. Jika Ratna berkata ia memiliki bukti, maka ia pasti memilikinya. Kita akan masuk penjara, bisiknya ngeri. Ketakutan Ibu Sumi menular pada Lisa. Wajahnya yang marah perlahan berubah menjadi panik. Realitas dari ancaman Ratna mulai meresap ke dalam benaknya. Seluruh fondasi bisnisnya dibangun di atas praktik curang itu. Jika terbongkar, ia tidak hanya akan kehilangan bisnisnya, tapi juga nama baik, kebebasan, dan segalanya. Panik breeds chaos. Lisa mulai bertindak gegabah. Ia meraih ponselnya dan menelepon semua manajer cabangnya. Buang semua drum biru di gudang sekarang juga. Ganti dengan deterjen merek apapun yang ada di supermarket. Cepat, perintahnya dengan suara histeris, tidak menyadari bahwa beberapa karyawan mendengar percakapan paniknya. Ia kemudian mencoba menghubungi 2 mantan karyawan yang disebutkan Danu, menawarkan mereka uang dalam jumlah besar agar tutup mulut. Tapi panggilannya tidak diangkat. Mereka sudah berada di pihak Ratna. Tindakannya yang panik itu sia-sia. Semuanya sudah terlambat. Ratna tidak menunggu. Keesokan paginya, tepat pukul 9, sebuah portal berita investigatif ternama merilis laporan utama mereka. Judulnya terpampang besar-besar di halaman depan situs mereka, Noda racun di balik kemewahan Lisa Laundry. Laporan itu lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Disajikan dalam format multimedia yang memukau, laporan itu berisi video wawancara emosional dengan para ibu yang anaknya menjadi korban. Wajah mereka disamarkan, tapi isak tangis dan cerita mereka begitu nyata dan menyayat hati. Ada salinan hasil uji laboratorium yang dipaparkan dengan grafik yang mudah dimengerti, menunjukkan betapa berbahayanya limbah yang mereka buang. Ada rekaman kamera tersembunyi yang menunjukkan para karyawan membuang cairan kimia berwarna pekat ke saluran air di malam hari. Dan sebagai puncaknya,
Ada rekaman suara dari salah satu perintah panik Lisa kepada manajer cabangnya tadi malam. Artikel itu meledak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua media besar lainnya ikut memberitakannya. Kisah itu menyebar seperti api di media sosial. Tagar kutukan laundry Lisa dan racun Lisa menjadi trending topik nomor 1. Lini masa dipenuhi oleh kemarahan publik. Orang-orang membagikan ulang artikel itu, menambahkan komentar-komentar pedas. Pelanggan-pelanggan lama mulai buka suara, menceritakan pengalaman mereka dengan pakaian yang warnanya pudar, kain yang menjadi kasar, atau bahkan alergi kulit yang mereka alami. Reputasi Lisa Laundry, yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah, hancur lebur menjadi debu dalam hitungan jam. Ponsel Lisa dan Danu berdering tanpa henti. Telepon dari wartawan, dari pelanggan yang marah, dari mitra bisnis yang memutuskan hubungan. Di luar cabang-cabang laundry mereka, kerumunan massa mulai berkumpul. Beberapa membawa poster, yang lain melempari jendela dengan telur busuk. Puncaknya, mobil-mobil dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tiba di kantor pusat dan cabang-cabang utama mereka. Mereka memasang garis segel, menyatakan bahwa semua kegiatan operasional dihentikan untuk kepentingan penyelidikan. Di dalam apartemen, suasananya seperti di neraka. Lisa, Danu, dan Ibu Sumi hanya bisa menonton kehancuran mereka secara langsung dari siaran berita di televisi. Wajah Lisa pucat pasi, matanya memerah karena menangis dan kurang tidur. Keangkuhan yang selama ini menjadi tamengnya telah hancur. Ia kini hanyalah seorang wanita yang ketakutan. Semua kebencian dan frustrasinya kini tumpah ruah pada satu orang, Danu. Ini semua salahmu, jeritnya seperti orang gila, melemparkan vas bunga ke arah Danu. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu dan membuang Ratna, semua ini tidak akan terjadi. Kamu yang membawanya ke dalam hidupku. Kamu yang menghancurkan segalanya. Kenapa jadi salahku? Kamu yang serakah. Kamu yang menggunakan racun itu untuk menipu orang. Balas Danu, tidak mau lagi disalahkan. Setidaknya aku membangun sesuatu. Sementara kamu hanya parasit yang menumpang hidup padaku dan ibumu. Ibu Sumi ikut menimpali. Jaga mulutmu, Lisa. Jangan hina anakku. Kamu yang tidak becus menjadi istri. Lihat Ratna, dia bisa membuat dirinya sukses. Di tengah pertengkaran paling sengit dalam hidup mereka itu, bel apartemen berbunyi nyaring dan terus-menerus. Danu, dengan marah, membukakan pintu, mengira itu adalah wartawan yang nekat. Namun, yang berdiri di depan pintu bukanlah wartawan, melainkan seorang petugas berseragam, didampingi 2 orang satpam gedung. Petugas itu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Lisa. Dengan tangan gemetar, Lisa membukanya. Itu adalah surat dari pengacara ayahnya. Keluarganya, yang namanya ikut tercoreng karena skandal ini, telah memutuskan semua hubungan dengannya. Dan apartemen mewah yang mereka tinggali ini, yang ternyata masih atas nama perusahaan ayahnya, telah dijual kemarin sore untuk menutupi sebagian kerugian. Surat itu adalah surat perintah pengosongan. Mereka diberi waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka dan pergi. Lisa jatuh terduduk di lantai, surat itu terlepas dari genggamannya. Habis. Semuanya benar-benar habis. Bisnisnya hancur. Reputasinya hancur. Pernikahannya hancur. Dan sekarang, atap di atas kepalanya pun akan segera direnggut. Penjara mewah mereka telah runtuh. Dan mereka bertiga akan segera dilempar ke jalanan, tanpa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Eviksi itu adalah neraka yang nyata. Di bawah tatapan dingin para petugas keamanan dan bisik-bisik para penghuni apartemen lain yang keluar dari unit mereka untuk menonton, Lisa, Danu, dan Ibu Sumi mengemasi sisa-sisa kehidupan mereka yang hancur. Barang-barang mewah yang dulu menjadi simbol status. Tas bermerek, jam tangan mahal, gaun-gaun desainer, kini terasa seperti beban yang memalukan. Mereka memasukkannya ke dalam beberapa koper besar, diselingi tangisan putus asa Lisa dan keluhan tak berujung dari Ibu Sumi. Danu hanya diam, bergerak seperti robot, wajahnya kosong tak berekspresi. Tepat 24 jam kemudian, mereka berdiri di lobi yang mewah untuk terakhir kalinya, dikelilingi tumpukan koper, diusir dari surga palsu yang pernah mereka tinggali. Mereka benar-benar menjadi gelandangan. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Mereka tidak punya tujuan. Ponsel Lisa dan Danu terus berdering, bukan dari teman yang menawarkan bantuan, melainkan dari penagih utang dan bank. Keluarga Lisa benar-benar menutup pintu. Ayahnya, yang sedang menghadapi proses hukumnya sendiri, menganggap Lisa sebagai aib yang harus dibuang. Kerabat Danu, yang tidak pernah menyukai Ibu Sumi, menolak mentah-mentah saat dihubungi. Dunia yang dulu seolah bertekuk lutut di hadapan mereka,
kini berbalik dan menendang mereka saat mereka tersungkur. Mereka terpaksa menjual barang-barang mewah mereka satu persatu di pasar loak dan toko barang bekas. Setiap barang yang terjual dengan harga yang sangat murah terasa seperti irisan pisau di hati Lisa. Tas yang dulu ia beli seharga puluhan juta, kini hanya laku beberapa ratus ribu rupiah. Cukup untuk menyewa sebuah kamar kontrakan sempit dan pengap di gang becek di pinggiran kota. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding yang lembab dan satu kamar mandi bersama untuk 10 kamar lainnya. Bau comberan dari got di depan kamar menusuk hidung. Inilah rumah baru mereka. Hidup dalam kemiskinan dan kesempitan mengikis sisa-sisa harga diri mereka. Ibu Sumi, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus belajar mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan. Ia terus-menerus mengeluh, menyalahkan Danu dan Lisa atas nasib buruknya, membuat suasana di kamar sempit itu semakin panas. Lisa, yang dulu begitu terobsesi dengan penampilan, kini tidak lagi peduli. Wajahnya pucat tanpa riasan, rambutnya kusam, dan pakaiannya lusuh. Keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh tatapan mata yang kosong dan putus asa. Danu adalah yang paling pendiam. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk di pojok kamar, melamun, disiksa oleh bayangan Ratna dan Bintang. Rasa bersalah adalah satu-satunya teman setianya. Bulan demi bulan berlalu. Uang hasil penjualan barang mewah mereka habis. Mereka harus bekerja untuk bertahan hidup. Tapi siapa yang mau mempekerjakan mereka? Nama mereka sudah tercemar. Akhirnya, Danu berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kuli panggul di pasar, mengandalkan sisa-sisa kekuatan fisiknya. Lisa, dengan enggan, bekerja membantu di sebuah warung makan kecil, mengupas bawang dan mencuci piring kotor, pekerjaan yang dulu tidak akan pernah terlintas dalam mimpi terburuknya sekalipun. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap suap nasi adalah hasil dari penghinaan dan kerja keras yang memeras keringat. Di tengah penderitaan itu, nama Ratna Wijaya dan Bintang Organics semakin bersinar. Mereka melihatnya di koran bekas pembungkus nasi, mendengarnya dari radio butut milik tetangga, atau melihat sekilas iklannya di televisi umum yang ada di pos ronda. Ratna baru saja membuka pabrik keduanya, meluncurkan lini produk baru, dan mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para ibu tunggal. Setiap berita tentang kesuksesan Ratna terasa seperti cambuk bagi mereka. Suatu malam, setelah makan malam yang hanya terdiri dari nasi dan sepotong tempe, Ibu Sumi memecah keheningan. "Kita harus menemuinya," katanya dengan suara lemah. "Hanya dia yang bisa menolong kita. Kita harus meminta maaf." Lisa dan Danu terdiam. Ide itu terasa begitu memalukan, begitu mustahil. Tapi apalagi pilihan yang mereka punya? Mereka sudah berada di dasar jurang, tidak ada lagi tempat untuk jatuh. Dalam keputusasaan yang paling dalam, secuil harapan irasional muncul. Mungkin saja, Ratna masih memiliki sedikit belas kasihan untuk mereka. Keesokan paginya, mereka bertiga berjalan kaki menuju kantor pusat, Bintang Organics. Perjalanan itu terasa seperti ziarah menuju pengadilan terakhir. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka yang tersisa, yang tetap saja terlihat kusam dan murahan. Saat mereka tiba, mereka terpana. Gedung itu lebih megah dari yang mereka bayangkan. Kaca-kaca berkilauan, taman yang tertata rapi, dan lobi yang luas dengan lantai marmer yang mengilap. Rasanya seperti dunia yang berbeda. Mereka melangkah masuk dengan ragu-ragu. Penampilan mereka yang dekil dan menyedihkan langsung menarik perhatian petugas keamanan yang tegap. "Ada yang bisa dibantu?" tanya petugas itu dengan sopan namun tegas. Kami ingin bertemu dengan Ibu Ratna Wijaya," kata Danu terbata-bata. "Apakah sudah ada janji?" "Belum, tapi tolong sampaikan ini dari Danu. Dia pasti mengerti." Petugas itu menatap mereka dengan curiga, namun tetap menyampaikan pesan itu melalui interkom. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Mereka menjadi tontonan beberapa karyawan yang melintas. Akhirnya, asisten Ratna turun. Seorang wanita muda yang profesional. Ia mengatakan bahwa Ibu Ratna tidak bisa diganggu. Disitulah pertahanan terakhir mereka runtuh. Ibu Sumi tiba-tiba maju dan jatuh berlutut di tengah lobi, menangis meraung-raung. Tolong pertemukan kami dengan Ratna. Saya mau minta maaf. Saya mengaku salah. Tolong." Aksinya membuat suasana lobi menjadi ricuh. Danu dan Lisa, diliputi rasa malu yang luar biasa, mencoba menarik Ibu Sumi untuk berdiri, tapi wanita tua itu menolak. Di tengah kekacauan itu, suara langkah kaki yang tenang terdengar dari arah tangga utama. Semua orang menoleh. Ratna berdiri di sana, di tengah anak tangga, menatap pemandangan di bawahnya. Ia tidak terkejut. Ia seolah sudah menduga hari ini akan datang. Dengan perlahan,
ia menuruni sisa anak tangga. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kerja, melainkan gaun santai yang membuatnya tampak rileks. Ia berhenti beberapa meter di depan mereka. Matanya menatap mereka satu persatu. Ibu Sumi yang masih bersujud, Danu yang menunduk dalam-dalam, dan Lisa yang berdiri gemetar dengan wajah pucat. "Ratna, maafkan aku, nak, maafkan ibu." Isak Ibu Sumi mencoba meraih ujung gaun Ratna. Danu ikut menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai yang dingin. "Aku yang salah, Ratna. Aku suami yang gagal. Aku manusia paling bodoh di dunia ini. Hukum aku, lakukan apa saja, tapi maafkan aku." Lisa adalah yang terakhir. Kakinya lemas, harga dirinya yang tersisa hancur berkeping-keping. Ia pun berlutut, air matanya mengalir tanpa suara. Pemandangan itu begitu ironis. 3 orang yang dulu merasa begitu berkuasa, kini bersujud seperti pengemis di kaki wanita yang pernah mereka injak-injak. Ratna membiarkan mereka menangis untuk beberapa saat. Kemudian, ia memberi isyarat kepada kepala keamanannya, yang segera maju membawa 3 amplop putih tebal. Ratna mengambil amplop-amplop itu. "Berdirilah," katanya. Suaranya tenang, tanpa emosi. "Aku tidak butuh permintaan maaf kalian." Mereka bertiga mendongak, menatapnya dengan bingung. "Kalian tidak meminta maaf karena kalian tulus. Kalian meminta maaf karena kalian sudah tidak punya pilihan lain," lanjut Ratna. "Maaf tidak akan mengembalikan malam saat aku pingsan di jalanan. Maaf tidak akan menghapus rasa sakit di hati anakku yang tidak pernah mengenal ayahnya. Maaf hanyalah kata-kata." Ia menyerahkan amplop itu satu persatu kepada mereka. "Di dalam sini ada sedikit uang. Cukup untuk kalian menyewa tempat yang lebih layak dan makan selama beberapa bulan ke depan. Anggap ini sebagai penutup. Setelah ini, jangan pernah lagi muncul di hadapanku." Danu dan Ibu Sumi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Tapi saat Ratna menyodorkan amplop terakhir pada Lisa, ia berhenti sejenak. Ia menatap lurus ke mata wanita yang telah merebut suaminya. "Dan kau," kata Ratna, suaranya kini terdengar begitu dingin dan tajam hingga menusuk tulang. "Dulu kau bilang aku tidak selevel denganmu. Kau benar." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Lihatlah sekarang, bahkan saat kau bersujud, lantaku terlalu bersih untuk kau sentuh." Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Ratna berbalik. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah menaiki tangga, kembali ke dunianya, meninggalkan 3 pecundang itu di lantai lobinya yang megah. Amplop di tangan mereka bukan lagi terasa seperti pertolongan, melainkan seperti cap penghinaan terakhir, sebuah tanda bahwa mereka telah dihapus dari kehidupannya untuk selamanya. Setahun kemudian, di sudut-sudut kehidupan yang berbeda, takdir telah menulis babak terakhirnya untuk masing-masing dari mereka. Ibu Sumi kini tinggal sendirian di sebuah unit rumah susun sewa yang sempit di pinggiran kota. Uang pemberian Ratna ia gunakan untuk membayar sewa di muka selama setahun. Tapi setelah itu, ia tidak tahu harus bagaimana. Tubuhnya yang dulu bugar kini sering sakit-sakitan, dimakan oleh stres dan penyesalan. Danu jarang sekali menjenguknya. Hari-harinya dihabiskan dengan duduk di depan jendela, memandangi lalu lalang orang-orang di bawah, atau menonton televisi. Seringkali, iklan, Bintang Organiks, muncul di layar. Ia akan melihat wajah Bintang yang tertawa riang, cucu yang tidak akan pernah bisa ia peluk. Setiap kali iklan itu muncul, dadanya terasa sesak. Ia akan mematikan televisi dan menangis dalam keheningan kamarnya yang pengap. Penjara terbesarnya bukanlah rumah susun itu, melainkan pikirannya sendiri, yang terus-menerus memutar ulang kesalahan-kesalahan masa lalunya. Danu tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia bekerja sebagai buruh di sebuah gudang distributor. Pekerjaan yang menguras tenaga dan memberinya upah pas-pasan. Ia tinggal di sebuah kamar kos yang lebih mirip gudang, hanya cukup untuk 1 kasur tipis dan sebuah lemari kecil. Ia sengaja memilih pekerjaan yang berat, seolah ingin menghukum fisiknya untuk menebus dosa-dosanya. Ia tidak lagi minum alkohol. Ia hanya bekerja, makan, dan tidur. Suatu sore, saat sedang beristirahat di warung dekat gudang, ia melihat sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki seumuran Bintang, sedang bercanda dan tertawa sambil makan bakso. Sang ayah menggendong anaknya, melemparkannya sedikit ke udara, membuat anak itu tertawa kegirangan. Pemandangan itu menusuk jantung Danu. Ia seharusnya bisa memiliki itu semua. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan air mata yang jatuh ke dalam mangkuk mie instannya. Itulah hukumannya, menjadi penonton seumur hidup dari kebahagiaan yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Nasib Lisa adalah yang paling ironis. Setelah berpisah dari Danu, ia menghilang.
Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Hingga suatu hari, seorang blogger kuliner secara tidak sengaja merekam suasana di sebuah warung soto terkenal yang terletak di sebuah gang sempit. Di latar belakang video itu, terlihat seorang wanita kurus dengan rambut diikat seadanya, sedang bekerja dengan gesit, mencuci tumpukan mangkuk kotor yang menggunung. Wajahnya tampak lelah dan lebih tua, tapi beberapa orang mengenali sorot matanya yang dulu angkuh. Itu Lisa. Wanita yang pernah memimpin sebuah kerajaan bisnis laundry, kini menghabiskan hari-harinya dengan tangan yang terendam air sabun kotor. Ia telah kembali ke dasar, melakukan pekerjaan kasar yang dulu begitu ia hina. Setiap mangkuk yang ia cuci adalah pengingat akan kerajaannya yang telah hilang. Sementara itu, di sebuah rumah yang asri dengan taman yang luas, suara tawa anak-anak terdengar riang. Hari itu adalah ulang tahun bintang yang kelima. Ratna mengadakan sebuah pesta kecil yang hangat. Hanya ada orang tuanya, beberapa sahabat dekat, dan seluruh karyawan pabriknya beserta keluarga mereka. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, yang ada hanyalah kebahagiaan yang tulus. Ratna, yang kini terlihat semakin cantik dan berwibawa, berdiri di teras, memandangi pemandangan di depannya. Ia melihat bintang yang sedang tertawa sambil berlari-larian mengejar balon bersama anak-anak lain. Ia melihat kedua orang tuanya yang duduk di kursi taman, tersenyum bangga. Ia melihat para karyawannya yang menikmati hidangan dengan sukacita. Inilah dunianya, inilah istananya. Sebuah istana yang dibangun bukan di atas penderitaan orang lain, melainkan di atas kerja keras, ketulusan, dan cinta. Seorang teman lamanya mendekat. Kau terlihat sangat bahagia, Ratna. Ratna tersenyum, senyum yang begitu damai. Aku memang bahagia, jawabnya. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan melihat musuhmu menderita. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi begitu bahagia, hingga kau lupa bahwa mereka pernah ada. Ia kemudian berjalan menghampiri putranya. Ia berjongkok, merentangkan tangannya, dan bintang langsung berlari ke dalam pelukannya. Ratna memeluk putranya dengan erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. Di tengah riuh rendah suara tawa dan musik, ia menatap masa depan yang terbentang cerah. Ia telah melewati badai yang paling gelap, dan kini ia berdiri tegak di bawah sinar matahari. Kemenangan mutlaknya bukanlah kehancuran mereka, melainkan kedamaian dan kebahagiaan utuh yang ia rasakan saat itu. Itulah akhir yang paling sempurna.